Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Hari ini saya akan melaksanakan kegiatan praobservasi dari kegiatan supervisi yang mana akan saya observasi Ibu Mirza selaku guru geografi di kelas 10 dan kelas 11. Tapi mungkin untuk supervisi hari ini kita akan melaksanakannya di kelas berapa, Bu Mirza? Kelas IPS 4 11. Kelas 11 IPS 4. Baik. Bu Mirza, saya mau menjelaskan dulu kegiatan praobservasi ini. Kan biasanya kalau kita melaksanakan kegiatan supervisi ada yang langsung gitu ya, ngasih jadwal, terus pas jadwalnya sudah oke, langsung datang ke supervisi. Tapi sebenarnya dalam kegiatan guru penggerak nih, saya mendapatkan materi baru bahwa kegiatan supervisi itu bisa dilaksanakan dengan praktek coaching. Nah, praktek coaching itu terdiri dari 3 alur ya, yaitu alur yang pertama praobservasi dulu yang nanti kita akan laksanakan. Lalu yang kedua observasi di kelas, dan yang ketiga adalah nanti kita pasca observasi namanya. Nah, jadi kita akan merefleksikan apa yang sudah Bu Mirza laksanakan di kelas seperti itu. Nah, baik Bu Mirza, sebelum kita kegiatan observasi hari ini, saya mau praobservasi. Sudah saya berikan item-item apa aja yang nanti akan saya pantau gitu ya di kegiatan observasi. Namun di sini juga mau saya sampaikan bahwa walaupun saya di sini sebagai supervisor, Bu Mirza sebagai orang yang disupervisi gitu ya, tapi kita bentuknya kemitraan. Bukan berarti karena saya yang mensupervisor saya lebih tinggi dari Bu Mirza gitu ya. Artinya kita nanti bisa saling sharing gitu ya, saling tukar pikiran mengenai apa aja sih hal-hal yang ditemukan mungkin berupa kasus-kasus nanti saat Bu Mirza melaksanakan kegiatan di kelas seperti itu. Nah, sebelumnya Bu Mirza saya mau bertanya, tujuan pembelajarannya apa di kelas kan Bu Mirza? Terima kasih Pak Samuel atas kesempatannya bisa saling sharing di sini walaupun di suasana kantin. Baik, biar lebih santai Pak. Baik. Di sini kebetulan saya guru baru ya, jadi masih banyak pelajar yang masih banyak, udah dikasih kesempatan seperti ini. Ini seperti ini untuk mempelajari suatu materi, awal materi itu saya biasanya akan memastikan dulu anak-anak saya ini siap atau tidak menerima apa yang akan saya sampaikan hari ini. Yang pertama saya pastikan juga saya harus menyambut yang baik. Ya, sebagai seorang guru saya harus menyambut yang baik buat menyampaikan lah ya, istilahnya menyampaikan ilmu ya. Untuk tujuan pembelajaran sendiri untuk kali ini, yang saya sampaikan ini mengenai atmosfer. Atmosfer ya? Iya, atmosfer. Kita akan belajar artinya lapisan-lapisan udara yang ada di permukaan bumi ya. Indikator ketercapaiannya apa nih Bu Mirza dari materi atmosfer ini? Oke. Biasanya kalau untuk indikator ketercapaian menurut saya yang pertama itu ada pembagiannya ya. Pembagiannya di sini saya menggunakan tadi pembelajaran diferensiasi, tapi mungkin memang saya lebih ke karakter proses ya, proses diferensiasi proses, karena saya melihat di sini kan itu tidak bisa menyamakan indikator ketercapaian setiap anak itu, menurut saya seperti itu. Karena tapi intinya gini, ketika yang paling rendah ya, ada tahapan-tahapannya untuk menurut saya sesuai yang ketercapaian yang artinya apa sih bahasanya? Anak-anak dengan kemampuan ya, anak-anak dengan kemampuan agak rendah lah istilahnya ya, rendah itu saya dengan mereka menghafal, dengan mereka mengetahui tingkatan-tingkatan dari atmosfer, dari lapisan atmosfer tersebut, itu sudah membuat saya udah menurut saya udah menjadi suatu indikator tercapai seperti itu. Nah, kemudian kalau untuk anak-anak siswa dengan
kemampuan menengahnya mereka bisa tahu apa, kemudian mampu menjelaskan, kemudian mampu apa sih dampak ataupun fungsi-fungsi dari atmosfer tersebut, lapisan-lapisan setiap lapisan tersebut itu merupakan indikator pencapaian mereka di tingkat menengah. Kalau untuk yang atas itu ada beberapa anak pastinya mereka akan lebih kenapa gitu loh, kenapa bisa ada lapisan-lapisan tersebut gitu, apa fungsinya, apa gunanya, artinya lebih mendalami, lebih memahami, bahkan mengkaji menurut saya seperti itu indikator pencapaian pembelajaran atmosfer ini. Jadi saya ulangi Bu Mirza ya. Jadi untuk indikator ketercapaian dalam materi atmosfer ini ya, Bu Mirza membagi anak di kelasnya berdasarkan 3 kemampuan, di mana ada anak-anak yang kemampuannya di bawah gitu ya, lalu ada anak dengan kemampuan menengah dan anak kemampuan tinggi. Yang tadi Bu Mirza sudah mengatakan ini bentuk dari pembelajaran diferensiasi proses kayak gitu ya. Ya udah bagus nih. Nah, Bu Mirza untuk selanjutnya bisa nggak digambarkan, mohon maaf, digambarkan nanti step-step pembelajaran atau dalam bahasa bakunya itu strategi pembelajaran apa nanti yang akan Bu Mirza lakukan di kelas, sehingga indikator yang Bu Mirza sudah buat ini berdasarkan kondisi anak ya di kelas ya, dari tingkatan kemampuan, strategi apa aja yang bisa Bu Mirza terapkan. Nah, mungkin bisa digambarkan dari kegiatan pendahuluannya seperti apa, kegiatan intinya seperti apa, dan kegiatan observasi seperti apa. Untuk strategi pembelajaran di sini, karena tadi kita sebagai guru pastinya sudah tahu ya, sudah punya diagnosis lah. Ini anak tingkatannya itu dari mana? Dari yang rendah, menengah maupun tinggi. Kita pasti sudah tahu, sudah punya penilaian diagnosis sendiri. Jadi strategi yang saya sampaikan di sini sih intinya seperti ini. Ketika awal pendahuluan belajar, itu saya harus memastikan dulu mereka tertarik dengan apa yang saya sampaikan. Bagaimana cara membuat mereka tertarik dengan apa yang akan saya sampaikan ini? Saya akan mulai dari hal-hal yang paling global. Misalnya kalau kita bicara atmosfer, artinya kita bicara lapisan-lapisan atmosfer yang ada di atas permukaan bumi. Nah, mulailah dari situ. Saya akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan pemantik untuk mereka. Jadi artinya seperti ini. Apa sih yang kamu, sebagai contoh ya, apa kamu tahu nggak apa sih lapisan-lapisan atmosfer itu? Itu awal. Saya akan membuka awal pembelajaran saya seperti itu. Saya akan mengumpulkan apa nih. Nah, nanti kan di situ juga akan terlihat ini anak pengetahuannya mengenai atmosfer itu sampai di mana, seperti itu. Jadi artinya saya harus mengumpulkan dulu informasi dari mereka. Apapun saya tidak pernah menyalahkan, oh bukan itu salah, tidak. Saya akan mengumpulkan mungkin pertanyaan, mengajukan, artinya menarik perhatian mereka dulu untuk tahu apa sih atmosfer itu gitu. Jadi itu yang akan saya pertama kali lakukan sebagai pendahuluan strategi pembelajaran saya. Oke, kemudian ketika mereka sudah mengumpulkan jawaban-jawaban dari semuanya ya, dari tingkatan-tingkatannya, saya akan menanyakan. Nah, dari situ maka akan saya ambil kesimpulan berdasarkan materi juga. Nah, ini loh, baru akan saya jelaskan, ini loh atmosfer itu seperti itu. Nah, ketika mereka sudah sampai ke istilahnya sudah mengetahui, sudah mendengar penjelasan saya mengenai atmosfer, maka saya akan menanyakan kembali. Tapi di sini tingkatan pertanyaannya tidak mendasar seperti tadi, tapi saya lebih ke kayak menyasarnya kepada anak-anak yang memiliki kemampuan menengah maupun atas, seperti itu. Jadi ada pertanyaan-pertanyaan. Menurut kalian kenapa harus ada lapisan atmosfer tersebut? Dia lebih seperti itu. Jadi itu sebetulnya untuk memantik pertanyaan saya, untuk memantik jawaban dari siswa-siswa yang memiliki kemampuan menengah atau seperti itu, paling seperti itu. Nah, itu akan terus saya lakukan mulai dari, kalau bicara untuk pembagian strategi pembelajaran itu tadi. Jadi
saya membaginya pertanyaan-pertanyaan akan saya ajukan kepada mereka itu saya akan bagi, saya langsung menunjuk siswanya, coba kamu gitu. Padahal sebetulnya saya di situ sudah tahu sebagai guru sudah mempunyai penilaian diagnostik sendiri untuk siswa-siswa saya seperti itu. Ya, Lebih kepada itu. pertanyaan nanti yang diajukan di kegiatan inti itu berdasarkan kemampuan anak gitu ya, walaupun Iya. nanti Bu Mirza sudah langsung menunjuk anak Ya. satu persatu, tapi pertanyaan yang Bu Mirza susun gitu ya, itu sudah sesuai dengan kemampuan anak tersebut. Oke. Nah, nanti untuk kegiatan intinya nih Bu Mirza, kegiatan intinya Bu Mirza mau ngapain aja nih? Ya. Kalau tadi kan persepsi ya. Apresiasi itu sudah termasuk. Udah termasuk apresiasi. Ya, jadi apresiasinya di situ saya masuk ke pendahuluannya sudah. Tadi ya saya mengajukan pertanyaan pemantik. Kemudian untuk kegiatan yang ini itu tadi saya langsung menyampaikan materi ketika sudah mengumpulkan semua jawaban-jawaban mereka, gitu ya. Maka saya akan langsung ke intinya menjelaskan materi mengenai hak tersebut. Seperti itu. Kemudian saya lanjut lagi. Jadi kalau metode pembelajaran itu seperti itu. Jadi saya lebih senang untuk mendengar apa yang mereka sampaikan sekalian untuk mengevaluasi juga. Mereka sudah paham belum dengan apa yang saya sampaikan? Seperti itu. Jadi saya lebih ke metode langsung jadinya. Untuk penutupnya berarti ya kamu? Kalau penutupnya nanti biasanya apa ya? Saya akan menyampaikan sedikit mungkin ada masukan-masukan ya, yang saya mencari informasi dari Google dari manapun ya. Jadi ada sedikit apa ya, kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. Gitu. Kadang pun saya akan menanyakan ke siswa apa kesimpulan pembelajaran kita hari ini, apa itu atmosfer, apa itu apa yang kamu pelajari. Artinya gini, saya sekalian menanyakan beli lagi, cepat. bagaimana Terus ibu apa? Beliin pop di depan, oke? Nggak mau sekarang. risikonya. Nggak mau sekarang. Artinya gini, sekalian dengan penutup itu saya akan menanyakan ke mereka ataupun saya sendiri akan menyimpulkan bahwa pembelajaran kita hari ini itu atmosfer itu mengenai ini, tujuannya ini, agar kalian seperti ini, seperti itu. Saya akan kembali menyampaikan mintanya sebagai penutup. Seperti itu sih Pak. Oke. Nah, ada nggak format yang nanti akan format penilaian ya, format penilaian yang nanti akan Bu Mirza lakukan di kelas? Ya. Apa aja penilaian yang diambil? Baik, kalau untuk format penilaian pastinya ada ya, karena kan kita kan kalau dari segi ini kan dari cara di awal saya mengajar itu kan sebetulnya sudah ada penilaian, tapi penilaian bukan berupa tes, tapi lebih kepada oh itu jawabannya, dari situ saya menyimpulkan ya gitu. Tapi kalau untuk secara tesnya maka saya akan menggunakan berbagai intinya saya akan meminta mereka untuk mengerjakan tugas ya, intinya ada pertanyaan, kemudian ada sejenis kuis lah ya, kuis untuk sejauh apa pemahaman mereka gitu, lebih kayak gitu sih. Bisa dalam bentuk soal yang saya berikan ataupun, tapi saya lebih sering ke pertanyaan ini sih, apa mengerjakan tugas aja sih, itu untuk penilaian saya secara tes ya. Tapi sebetulnya dari awal pun saya sudah melakukan penilaian ke mereka, walaupun secara apa sih kayak gitu kan namanya jadi langsung oh gini gitu loh, oh dari jawaban mereka oh udah tahu. Itu untuk tesnya ya paling mengerjakan itu deh, itu aja sih. Oke deh, Bu Mirza. Berarti udah siap nih nanti ya untuk kegiatan di kelas saya observasi. Jadi nanti laksanakan aja kegiatannya sesuai RPP yang sudah Bu Mirza susun. Saya hanya mau observasi, nanti setelah itu mohon izin lagi waktunya untuk kita tanya jawab lagi di kegiatan pas observasi. Baik Bu Mirza, terima kasih. Selamat mengajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
depan, selama 1 minggu ke depan, kemudian kalian foto, ya, kemudian kalian kasih nama berdasarkan ini ya, ini keterangan awan-awan ini. Silakan kalian foto, kalian kasih nama. Melakukan pengamatannya boleh pagi, boleh siang, boleh. Nggak ada kalau malam nggak ada. Pagi, siang, sore. Malam. Malam nggak kelihatan. Nggak kelihatan. Iya. Pagi. Siang. Ya. Seminggu ya, silakan. Nanti, berarti ada 7 foto ya. Nanti kalian tugasnya bawa ke saya handphonenya, ya. Silakan kalian jelaskan, Bu, ini awan ini namanya, itu awan sakti. Oke, Pak, tugasnya ngerti ya. Silakan dikerjakan nanti. Sekarang jam berapa? Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini setelah saya melakukan kegiatan observasi di kelas 10 Ya. 2 ya, di kelas 10 2 yang sudah diampu oleh Bu Mirza Pranita. Nah, tadi saya sudah melaksanakan observasi. Di kegiatan pasca observasi ini saya akan merefleksikan apa-apa yang sudah saya pantau gitu ya. Namun sebelum saya merefleksikan, mungkin ada tanggung jawab sebentar kepada Ibu Pranita selaku orang yang saya supervisi. Baik, Bu Mirza, kita lanjut nih ya. Iya. Setelah tadi kegiatan pra observasi. Iya. Nah, kan tadi kita sudah 2 jam ya full ya di kelas, kita sudah mengajar. Kira-kira dari 2 jam tadi Bu Mirza mengajar dengan membandingkan apa yang Bu Mirza sudah rencanakan di RPP yang tadi sudah disampaikan ke saya, ada nggak hal yang menurut Ibu harus dipertahankan atau menurut Ibu Mirza harus diperbaiki dari kegiatan supervisi tadi, khususnya khususnya dalam pembelajaran tadi yang sudah dilaksanakan di kelas 10. Silakan Bu Mirza. Baik, terima kasih dalam kesempatannya. Baik, setelah sebetulnya gini ya, keadaan bayangan kita dengan di lapangan itu sudah pasti tidak sesuai ya, gitu ya, banyak yang tidak sesuai. Tapi kalau saya pribadi itu melihat itu bukan suatu hal yang ketidaksesuaian, itu bukan suatu hal yang harus maksudnya di inilah ya, diperjelas gitu ya, maksudnya artinya di apa sih bahasanya tuh, dihebohkan di ini. Kalau menurut saya yang penting dari proses pembelajaran itu adalah si anak tadi tuh, itu tadi seperti yang saya awal bilang, anak-anak tuh mampu tertarik dengan apa yang saya sampaikan. Itu menurut saya poinnya. Jadi ketika RPP rancangan saya seperti ini, tapi ternyata di lapangan ngelihat anak-anak ya dalam kondisi tadi agak kurang kondusif ya Pak ya, soalnya kan karena lagi ada kerusakan AC ya, jadi suasana juga kan perlu mendukung ya. Jadi agak gerah, jadi tadi itu jadi agak membuat konsentrasi anak tadi kurang nyaman ya, dengan kondisi kurang nyaman akhirnya konsentrasi anak pun terpecah gitu loh dengan kondisi tadi. Jadi artinya melihat mereka dengan kondisi seperti keadaan tadi kurang nyaman, gerah juga gitu ya, saya pun mengalaminya sambil kipas-kipas, itu dengan mereka mau mendengarkan saya, ikut masuk ke dalam apa materi yang saya sampaikan ya, saya udah bersyukur banget sih. Artinya walaupun tidak seperti yang saya bayangkan gitu ya, mereka mampu, saya bisa lebih eksplor mereka, tapi ternyata tadi kayaknya sepertinya lebih ke saya ya yang banyak ininya. Sebetulnya saya lebih kesulitannya membangun suasana kelas yang mereka tuh tidak hanya sekedar mendengarkan saya gitu loh, karena tadi kan saya kebanyakan menyampaikan saya yang dominan ya gitu, tidak ada feedback gitu loh, sedikit lah feedbacknya, karena menurut saya tadi ya dengan kondisi kelas seperti itu, kalaupun saya memaksakan mereka harus sesuai dengan apa yang saya bayangkan, itu kayaknya aduh nggak mungkin gitu ya, karena
ya itu tadi kurang ketidaknyamanan tadi ya, ketidaknyamanan kondisi kelas itu sangat mempengaruhi sekali. Jadi akhirnya ketika melihat kondisi seperti itu dengan cara saya mengajar tadi, saya sih udah bersyukur sih sama anak-anak. Artinya mereka yang seperti saya katakan di awal bahwa mereka sudah tertarik dengan materi yang saya sampaikan, sudah mau melihat saya saja, itu saya sudah sangat bersyukur sekali sebagai seorang guru ya. Seperti itu dalam kondisi ketidaknyamanan tadi. Seperti itu sih Pak. Jadi kalau dibilang sesuai nggak? Kurang Pak, tidak kurang. Menurut saya belum sesuai seperti apa yang saya bayangkan. Kayak gitu. Baik, Ibu Mirza, saya mau konfirmasi lagi ya. Jadi kegiatan 2 jam tadi saya supervisi bahwa masih banyak kondisi di luar hal teknis kayak AC gitu ya, AC yang mati, masih banyak hal yang ternyata tidak bisa sesuai gitu dengan FPD. Ya, salah satunya adalah tadi ya di luar teknis AC rusak. Bu Mirza akhirnya lebih banyak ceramah daripada anak-anak gitu ya. Lebih pada feedback dari anak-anak. Terus kurang bisa mengeksplor. Betul, kurang bisa mengeksplor mereka gitu. Terus yang menjadi pertanyaan saya nih sekarang, kalau kita jadikan angka ya, interval dari 1 sampai 10, kondisi pembelajaran tadi menurut Bu Mirza ada di taraf berapa? 7 gitu ya. Padahal harapan Bu Mirza bisa pembelajaran 8, bisa 9 lah ya. Bisa 8, bisa 9 gitu ya. Tadi itu 7 lah kayaknya ya, tengah-tengah deh. Tengah-tengah. Cukup dengan inilah 7 lah ya. Oke, nah sekarang dari permasalahan yang ditemukan ya tadi, akhirnya yang tadinya rencananya mau diskusi, tadinya rencananya memberikan pertanyaan berdasarkan tingkat kemampuan anak gitu ya, akhirnya lebih banyak ceramah. Kira-kira nih Bu Mirza, apa hal-hal yang mesti Bu Mirza perbaiki? Oke, dari pembelajaran saya ya, dari proses pembelajaran saya itu banyak banget yang harus saya perbaiki. Yang pertama materi itu benar-benar harus saya siapkan dengan matang, penguasaan materinya ya, karena kalau saya menerapkan yang saya harapkan, kayak misalkan eksplor anak, otomatis nanti akan menjadi pemantik ya, mereka pasti akan bertanya gitu ya, yang saya harapkan gitu. Kalau saya tidak menyiapkan materi dengan matang seperti tadi ya, itu kayaknya nggak bisa gitu loh, artinya kurang banget karena persiapan materi saya itu kurang matang sekali tadi gitulah. Ketika saya mencoba untuk ini tuh ternyata kurang ya, susah banget gitu. Akhirnya makanya saya coba tadi gimana pelan-pelan menanyakan kepada anak yang sekiranya memang sudah terlihat tertarik dengan materi yang saya sampaikan. Jadi saya melihat langsung karakternya, oh dia seperti yang tertarik, maka dia yang saya tanyakan terus. Karena kalau saya tanya ke yang lain-lain, kayaknya kurang ini gitu loh, nggak nyambung juga gitu. Iya betul. Sama kondisi kayak gitu ya nggak nyaman, mereka yang ada nguap-nguap, tadi juga ada beberapa udah nguap-nguap kayak gitu ya. Ya namanya guru ya seperti itu. Kalau menurut Bu Mirza nih, untuk menghindari anak banyak nguap lah ya, terus juga tadi permasalahan AC gitu ya, kalau kedepannya nih Bu Mirza mungkin sudah bisa memprediksikan, oh nanti AC masih rusak nih, atau anak masih banyak yang rasanya bosan, apa yang Bu Mirza bisa lakukan? Biasanya kalau saya itu lebih sering ketika mereka ngantuk itu saya suka pakai ice breaking ya. Ice breaking ya. Jadi kayak wah kayaknya udah ngantuk nih, udah apa nih. Saya biasanya melontarkan jokes-jokes yang ada. Saya sering melontarkan jokes-jokes yang ya bikin mereka kayak ini lagi lah, walaupun di luar konteks ya, di luar konteks pembelajaran, saya sering menyampaikan jokes-jokes gitu agar ya biar ya nggak monoton banget lah belajar gitu kan. Siapa sih yang mau belajar dalam kondisi yang gerah panas terus harus menyerap semua pelajaran, kayaknya nggak mungkin gitu. Makanya saya sering itu jokes. Dengan ice breaking saya itu kadang jokes, kadang pun saya sering mengajak mereka untuk ice breaking juga. Artinya ice breakingnya di sini bisa jokes, bisa kayak saya ajak mainnya pun di luar konteks pembelajaran gitu. Lebih kayak gitu sih. Saya punya ada beberapa
permainan yang buat ya gitulah memecah ice breaking buat mereka. Kalau untuk masalah teknis tadi yang AC rusak gitu kan panas kan pasti mempengaruhi kan Pasti pembelajaran. banget. Nah, kira-kira kalau kedepannya nih, kalau kedepannya masih ada AC rusak kayak tadi gitu ya, apa yang bakal Bu Mirza lakukan dalam kegiatan pembelajaran? Itu tadi lebih kayak ke saya tidak akan memaksakan ya. Tidak akan memaksakan. Yes, tidak akan memaksakan apa yang ingin saya minta ke mereka gitu ya. Seperti ini kan tetap saya kan minta mereka tuh indikator pencapaian saya itu begini gitu. Nah, ketika kondisi teknis seperti itu, saya tidak akan pernah memaksakan itu gitu. Jadi artinya saya akan menyesuaikan lah gitu loh. Artinya mereka mau dengerin saya aja tuh udah syukur kayak gitu sih Pak. Gitu. Oke. Jadi mengurangi apa ya kayak indikator pencapaiannya saya kurangi gitu ya ke tingkat yang mungkin lebih dia mau ngedengerin saya aja udah syukur gitu sih. Baik, dari hal yang sudah dijawab sama Bu Mirza tentang kira-kira penanganan kendala yang sudah ditemukan di kelas ya. Seberapa yakin Bu Mirza bisa membuat kegiatan di kelas sesuai dengan apa yang sudah Bu Mirza rencanakan? Seberapa yakin gitu? Kan tadi ada permasalahan nih, terus Bu Mirza sudah mengeluarkan opsi-opsi untuk menanggulangi masalah tersebut. Nah, dari opsi-opsi yang sudah disampaikan tadi, seberapa yakin Bu Mirza bisa menyatakan bahwa ini nih bakal tepat nih menanggulangi masalah tersebut? Oke. Kalau saya ketika saya berhadapan dengan masalah teknis ya itu kan teknis ya dalam hal pengajaran. Biasanya saya kan mengembalikan ke diri saya sendiri gitu. Ketika jadi artinya di sini saya kan siswa itu kan juga manusia ya, saya juga manusia. Jadi saya mencoba memposisikan diri saya di posisi mereka gitu loh. Dalam arti ya gini deh, saya aja kan pasti nggak mau yang ngantuk dengan dengerin ini terus gitu ya, dengan kondisi panas. Saya tidak akan memaksakan, jadi saya mencoba memposisikan diri saya seperti mereka gitu, lebih ke kayak gitu. Seberapa yakin dalam hal apa nih? Saya udah tepat belum Ya, kayak gitu. Saya sudah tepat belum? Yakin sih. Yakin ya. Karena kalau saya mohon maaf nih, kalau diangkakan nih 1 sampai 10 kira-kira keyakinan saya dengan metode seperti itu tadi ya 8 lah ya. 8 untuk appreciate diri sendiri ya. siap. Iya, Mantap, seperti mantap. itu. Iya, karena saya pikir ya itu tadi saya mencoba memposisikan saya gitu ya. Di kondisi kayak gini disuruh ini pasti kan bete banget gitu kan. Jadi saya berusaha ya udah tadi itu melalui jokes dan ice breaking itu tadi sih kayak gitu. Nah, ya namanya manusia sosial ya begitu. Pasti membutuhkan lah untuk membantu. Kalau menurut Bu Mirza nih, dengan permasalahan tadi yang ada ya di kelas AC ataupun kondisi, ada nggak sih orang yang mungkin Bu Mirza yakini bisa membantu dalam pengembangan potensi Bu Mirza di kelas? Ya kalau terkait AC mungkin siapa yang membantukan, kalau untuk pengembangan FPP siapa? Ada nggak orang-orang yang kira-kira Bu Mirza tuh kayak dia bisa bantu saya deh gitu? Maksudnya dalam arti bantu Dalam apa? penyelesaian masalah. Oh, menyelesaikan masalah Ya, itu. masalah di kelas. Mungkin kalau bicara solusi berarti ya. Apakah harus orang solusinya? Ya nggak mesti sih, kan kalau tadi kan ide dari Bu Mirza nih. Nah, tapi di luar itu ada nggak sih orang-orang yang menurut Bu Mirza nih bisa nih bantu saya untuk sekedar ngasih saran, ngasih apa gitu. Atau mendukung apa yang saya sudah lakukan seperti itu. Maksudnya dalam arti apa nih? Saran gimana nih? Maksudnya kan kalau kita belajar nih gitu ya, kita mengajar itu kan tujuan pembelajaran ini mungkin Bu Mirza minta saran dari orang buat lebih mantap lagi. Atau kalau tadi permasalahan di kelas menemukan masalah-masalah tadi yang sudah kita identifikasi. Nah, ada nggak sih orang-orang yang menurut Bu Mirza di sekolah ini bisa bantu Bu Mirza gitu, untuk menangani permasalahan seperti tadi? Oh, udah jelas pasti ada ya, seperti kayak misalkan kita kan punya cara kayak kan,
masyarakat saat ini. Mungkin saya ketika bilang Pak ini tolong, ataupun saya ada bagian-bagian kan, ada bagian-bagian mungkin ke kepala Sapras ya, seperti itu yang akan saya laporkan, seperti itu sih ya, saling apa ya maksudnya sinergi lah ya, artinya ya seperti itu. Kalau dari kegiatan supervisi tadi ya, dari kegiatan pra, supervisi sampai sekarang observasi, apa refleksi Bu Mirza? Apakah kegiatan seperti ini penting atau tidak? Terus kenapa kalau dibilang penting, kenapa kalau nggak dibilang penting? Oke, kegiatan dari awal ya, saya mikirnya penting banget. Apalagi discuss ya, sharing, discuss dengan orang yang kayak Pak Alam gitu ya, sama-sama satu MGB kita ya, satu namanya apa sih, lingkup lah ya, lingkup geografi ya. Untuk sharing itu menurut saya sangat penting sekali. Karena apa, kadang kan ketika kita melihat teman seperti ini cara mengajar misalkan gitu kan, melalui sharing, saya seperti ini loh, ini mengajarnya begini, itu buat saya, buat jadi masukan buat saya sendiri. Seperti itu sih kalau menurut saya, sangat penting proses-proses observasi tadi ya, sampai ke refleksi sendiri. Iya, itu sangat penting sekali menurut saya. Oke, terakhir nih Bu Mirza, dari saya, menurut Bu Mirza, dari kegiatan yang sudah dilakukan, kira-kira perlu nggak ada kegiatan berkelanjutan ataupun kegiatan yang sifatnya umpan balik gitu ya, sifatnya umpan balik, mungkin nanti ada kegiatan berikutnya nih biar saya makin mantap gitu ya dalam mengajar. Kira-kira perlu nggak sih ada kegiatan-kegiatan seperti itu? Kenapa Kalau menurut saya, sejauh untuk pengembangan diri, sejauh untuk kemajuan diri, oke sih, nggak masalah. Iya, nggak masalah. Karena kan kita belum tahu juga ya kegiatan seperti apa gitu loh. Tapi kalau tujuannya ke arah pengembangan diri, ke arah yang lebih baik, artinya untuk memperkaya ini kita sendiri, ya nggak apa-apa. Saya menurut saya sih oke, nggak masalah. Gitu. Oke Bu Mirza, nanti mungkin kedepannya saya masih mau melihat bagaimana pembelajaran di kelas sama Bu Mirza ya. Dan mungkin Bu Mirza bisa meluangkan waktu untuk kegiatan seperti ini lagi gitu ya, biar kita berkelanjutan, atau nanti posisi kita diganti. Bu Mirza nanti yang observasi saya mencari kelas seperti itu gitu kan. Lagi yang namanya kegiatan supervisi sebenarnya kan kemitraan, artinya tidak ada yang lebih tinggi dari seseorang, kita setara dan sifatnya kita saling memberikan masukan gitu ya, saling mengcoaching gitu ya. Sehingga ada terkadang manusia sehebat apapun ataupun sepintar apapun terkadang punya titik buta, yang namanya titik buta itu membutuhkan orang lain untuk mengarahkan gitu. Sehingga tujuan kita di sekolah dalam hal membimbing anak, dalam hal menuntun anak itu bisa tercapai seperti itu. Bu Mirza, saya ucapkan terima kasih atas kesediaan waktunya dalam kegiatan pra observasi maupun pasca observasi. Saya minta izin karena nanti videonya bakal saya share di PMM ya. Wow. Gitu ya. Baik, terima kasih atas waktunya Bu Mirza Pranita, guru geografi SMA 46 Jakarta. Prestasi. Dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.